Ya, kembali di Fokus Terkini Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Saya minta Mbak Eliza untuk menanggapi apa yang tadi menjadi masukan-masukan. Kalau dibedah ternyata persoalannya banyak sekali, Kompleks. Mbak. Kompleks. Complicated. Ya, aku mau ini dulu sih, kayak tadi kan bahas-bahas impor beras ya. Sebetulnya alasan utama kenapa kita impor beras tuh karena Bulog ini nggak optimal nyerap gabah atau beras dalam negeri. Nah, nih, iya. Nah, itu CBP kita itu 70% lebih itu dari impor. Oke. Dan berasnya ini dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk 10 kilo. Yang kemarin ya, tahun kemarin. Terus juga SPHP untuk stabilisasi pangan ya Pak. Nah, ini kan artinya apa? Impor ini ya karena Bulog ini terbatas menyerapnya kan. Dan kita lihat 2023 itu kan kita El Nino. Tapi produksi beras itu turun 440 ribu ton. Tapi kita impornya 3,2 juta ton. Nah itu kan kita kelebihan impor ya. Yes. Nah itu kan tersalurkannya ke masyarakatnya karena memang Presiden sangat berbaik hati ya memberikan tambahan beras ke masyarakat. Bahkan kita udah punya yang namanya bantuan pangan non tunai, jadi kayak double-double gitu kan. Nah jadi persoalan beras tuh kayak gitu karena tata niaganya yang kurang baik. Dan untuk yang menyoal pupuk, pupuk ini memang sangat ketat Pak bahkan penyalurannya. Bukannya para ini ditahan-tahan sehingga harga jadi naik, tapi karena penyaluran pupuk ini kan udah by name, by NIK ya. Jadi setiap NIK ini dikasih jatah kuota, jika kuotanya sudah habis dalam satu masa tanam, mereka nggak bisa ngambil lagi, nggak bisa nembus lagi pupuk subsidi. Jadi yang ada barang tuh jadi numpuk jadinya, nggak tersalurkan. Dan melihat data, itu petani yang sudah terdaftar menerima pupuk subsidi itu hanya 75%. 25-nya ini belum. Artinya yang masalah ini adalah data petani ini yang nggak update. Sehingga para petani ini kesulitan mendapatkan pupuk karena mereka sendiri tidak terdaftar. Gimana mereka mau dapat pupuk kalau misalkan di database-nya sendiri nggak ada gitu. Nah jadi sebetulnya itu udah ketat Pak kalau subsidi pupuk ya penyalurannya sampai ke petani itu. Nah berarti kan yang harus dibenahi adalah database-nya, penyalurannya dan lain-lain. Nah untuk peningkatan produktivitas ini karena pertanian ini sangat kompleks persoalannya dimulai dari infrastruktur irigasi, terus juga dari aspek pasar. Tapi yang paling penting ini adalah karena saat ini kita produktivitasnya setiap tahun menurun, itu sekitar 1% rata-rata penurunan produktivitas padi kita. Nah yang paling penting adalah membangun ekosistem riset dan penerapan teknologi. Petani kita ini 54% itu penduduk miskin, 54%-nya itu adalah petani. Artinya petani kita ini sangat di bawah kesejahteraan dan boro-boro mereka untuk membeli berinvestasi di teknologi. Mereka untuk menghidupi biaya sehari-hari saja sudah tidak cukup. Ini baru-baru kemarin kan World Bank bilang rata-rata pendapatan petani per tahun itu 5 juta. Itu nggak cukup untuk 1 tahun. Per tahun? Per tahun 5 juta. Nah jadi boro-boro untuk adopsi teknologi, mereka untuk biaya hidup aja mereka harus side job gitu. Nah jadi ada kaitannya kesejahteraan petani dengan adopsi teknologi. Nah, kalau misalkan kita mau meningkatkan produktivitas, yang paling penting ini adalah apakah ada semacam inovasi untuk menciptakan benih yang produktivitasnya tinggi. Sebetulnya di daerah-daerah itu udah beberapa ada. Waktu itu saya ke Indramayu, itu ada yang sampai 13 ton per hektar. Nah, ini kan bagaimana pemerintah ini bisa mengidentifikasi ada inovasi dan ini bisa dimasifkan di daerah lain. Nah ini kan perlu ekosistem riset yang memadai dan kalau misalkan nggak ada ini ya produktivitas kita akan terus menurun. Saat ini petani ini mayoritas masih menggunakan varietas padi yang dikeluarkan itu sejak tahun 2000. Jadi cukup sangat jauh ya. Jauh banget, jadi emang kurang update ya. Jadi Oke, tahan. gitu. Banyak juga ternyata Banyak catatannya Mbak Eliza. Saya ke Pak Sam dulu, Pak Sam. Ya. Soal inovasi dan teknologi, khususnya soal benih nih Pak. Ya. Varietas. Baik, ini kok pas sekali ya, kok diskusi kita ini timingnya pas sekali. Karena ini riset ini, sejak adanya BRIN kan peneliti kami hilang Pak. Nah, itu. Ibu. 1.300 hijrah ke Soal BRIN. lain lagi ini, oke. Nah, kami nggak boleh meneliti, karena tipoksinya nggak ada. Begitu ada penelitian, DJA langsung nggak boleh nih, bukan anaknya lagi. Nah, waktu itu kami ikut presentasi BRIN, ternyata itu nggak ada itu yang keluar dengan inovasi yang baru untuk benih baru itu. Padahal 1.300 loh peneliti kami ke sana. Kenapa? Memang karena pendanaan kecil Pak, kerja dari mana-mana, lab nggak punya.
Padahal semua fasilitas ada di sini. Nah ini memang kami berharap peneliti ini bisa kembali kita bisa meneliti ke kampungnya masing-masing, Pak. Entahlah bagaimana caranya. Kami sedang berusaha menuju ke sana, mengajak kembali, Pak Menteri sudah mengajak, terus kembali. Ya, dengan masalah-masalah yang lain itu kita selesaikan lah gitu. Nah ini penting sekali. Jadi setuju tuh Pak. Kemudian pupuk juga Pak Jajuli. Betul tuh. Jadi kalau kami bisa mengatur itu semua pupuk, semua datanya ada di kami langsung. Ini kan panjang nih jalannya. Untuk meresmikan ini ada di beberapa kementerian yang mengatur. Belum di daerah Pak. Belum di daerah. Apalagi menjelang pemilu, pilkada, mohon maaf. Bapak tahu lah. Oke. Nah ini memang perlu ada koordinasi yang kuat dari Menteri Pertanian untuk bisa mengendalikan semua itu Pak, faktor produksi Mbak. Ya. Oke, saya ingin Mas Hamdan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sam. Soal kemudian peneliti harusnya juga dikembalikan lah begitu ya ke Kementerian Pertanian untuk kemudian ada inovasi dari benih dan segala macam. Jadi memang benih ini penting karena kualitas hasil dari pertanian tergantung dari kualitas benihnya, airnya, pupuknya dan lain sebagainya. Jadi ide untuk mengembalikan peneliti itu adalah ide yang sangat bagus. Nah, mungkin ini menjadi catatan untuk kepemimpinan Kementerian Pertanian berikutnya dan juga Presiden terpilih. Nah, cuman satu hal yang saya ingin catat bahwa produksi beras Indonesia pada tahun 2023 itu sekitar 30 juta ton. 31 juta ton. Lalu kemudian kita mengimpor hanya 2,5 juta ton, jadi sekitar 10%. Dan tahun ini sebetulnya itu sekitar 4 juta ya Pak? 3,6. Jadi masih sekitar 10%. Jadi sebetulnya ini masih bisa dikatakan stabil. By definition itu swasembada bahkan Pak. By definition itu swasembada. Bahkan sebetulnya inti dari nanti setelah itu kedaulatan pangan, kemudian swasembada dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia, itu bisa diciptakan dengan penambahan luas panen. Nah, luas panen ini akan menjadi kunci ke depan. Dengan penambahan luas panen 4 juta hektar, maka itu hasil yang diciptakan itu sekitar 10 juta ton beras. Dengan kata lain, itu akan menutupi sebetulnya kebutuhan dalam negeri dan bisa membawa kita menjadi surplus. Itu yang akan menjadi prioritas utama dari Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Gibran. Oke, itu yang menjadi prioritas pemerintahan mendatang. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, Bapak Nas juga sempat begitu ya membahas soal diversifikasi pangan begitu untuk menjadi salah satu solusi begitu dari beberapa persoalan yang ada. Seberapa serius sih kita dalam diversifikasi pangan sejauh ini? Saya mau tanya sederhana ya. Pola pangan harapan satu piring itu sepertiga bagusnya karbohidrat. Ya, sepertiga karbo, sepertiga sayur, serat, ya, 1/6 lauk pauk, 1/6 buah-buahan. Sekarang saya tanya sama Mbak Maya. Mbak Maya biasa sarapan misalnya nasi. Sudah siap belum kalau kita ganti sagu atau sorghum? Belum. Nah, diversifikasi itu Hampir saya jawab Pak, silakan. ya, karena saya udah tahu jawabannya. Ini retorik gitu ya. Atau Mbak Elisa. Iya Pak. Apakah memungkinkan karbonya kita ganti dengan jagung gitu. Tetapi Badan Pangan Nasional menginisiasi Perpres 81 tahun 2024 itu mengenai percepatan diversifikasi. Jadi penganeka-ragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Ini keren banget nih. Kementerian apa mengerjakan apa, lembaga apa mengerjakan apa itu didetailkan satu persatu. Oleh Bapak Nas. Ya oleh itu kalau buat Perpres itu harmonisasi. Jadi seluruh kementerian lembaga gitu ya. Ini keren banget sebenarnya. Nah, tinggal kita sekarang sama-sama kawal eksekusinya. Nenek moyang kita, leluhur kita itu sudah membuat itu. Tapi kita kemarin pemberasan semua. Sampai Papua saya masih punya stok nih, 16.000 ton gitu ya. Karena sudah pola makannya sudah bergeser nasi. Kemudian dari tahun ke tahun, puluhan tahun makan. Iya, tapi kalau kita lihat ya, di NTT ada Bose, ya di Papua sana ada patatas, ada papeda. Ya. Ini indah sekali sebenarnya, gitu kan. Walaupun namanya Mbak Maya, tapi ini indah gitu ya. Semua sudah seperti itu, ya sehingga diversifikasi pangan itu ya ikut kearifan pangan lokal. Kembalikan lagi. Sekarang kita bicara yang tadi 1/6 lauk pauk.
Kalau daerah itu memang sumbernya udang sebagai sumber protein, sudah udang. Indonesia Timur, Makassar, makannya makan ikang. Ya udah makan ikang. Ya, ikan itu kalau di sana ikang gitu ya. Jadi jangan dipaksa makan red meat, daging. Ya, jangan. Ya. Kemudian di beberapa tempat sudah makan telur. Telur itu sumber protein juga, ya, yang paling affordable, ya. Sehingga makan telur 1, gerakan makan telur sehari makan telur 2 itu kita aktifkan, ya. Jadi kalau disampaikan diversifikasi pangan, ya, itu berbasis kearifan pangan lokal, ya, kita kembalikan. Dan itu dari kecil dibiasakan. Saya juga usul nanti kalau boleh makan bergizi gratisnya berbasis pangan lokal, sehingga tidak ada distribution cost yang terlalu tinggi. Kita harus mengekspor tanda kutip dalam satu tempat ke tempat lain. Kita mengirim dari NTB ke Papua beras, ya. Sebenarnya di sana makannya ubi kayu, petatas, ya. Jadi kita kembalikan sumber karbonya. Tetapi harus disampaikan bahwa yang B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya, ini penting, ya. Jadi dalam satu piring tadi komposisinya memang harus demikian. Kalau orang sudah makan kentang, ya nggak perlu makan nasi. Jadi sepertiga itu udah cukup, gitu ya. Jangan karbo semua. Karbo semua itu maksudnya piringnya sendiri, nasinya sudah 3/4 itu nggak proper. Seberapa dekat kita mewujudkan ke diversifikasi pangan itu? Targetnya kapan? Ya itu menjadi jadi gini. Itu bukan menjadi tugas hanya satu kementerian atau lembaga. Ini menjadi tugas. Nih Pak Jazuli kan tanggal 27 November nanti kan kita pilkada nih. Jadi silahkan pilih pimpinan-pimpinan daerah ini yang paham mengenai pangan. Yang berbasis pangan lokal, ya, menjaga harga tingkat petani. Kemudian daerah rentan rawan pangan, gitu ya. Harusnya ini bisa. Ya, bagaimana mungkin daerah penghasil pangan, tetapi kemiskinan ekstrim ada di situ. Ini daerahnya Bapak, nih misalnya ya, kalau kita main Serang, Cilegon, Cikesik, coba bayangin, penghasil padi, tapi inflasinya paling tinggi. Kenapa sebabnya kira-kira? Karena padinya ini dibawa nih, begitu panen, truk udah siap nih. Ya, dibawa ke Kerawang, keluar, baru balik lagi. digiling di Kerawang, dicetak, dikembalikan lagi ke sana dengan harga tinggi. Nah, yang seperti ini tadi saya mau sambung sama Bulog sebenarnya. Jadi Bulog itu harus kita persiapkan bersama-sama, ya. Siapkan dryernya yang banyak. Bapak produksi tidak boleh 1 kali 24 jam, keringkan, kadar air turunkan, simpan, ya. Kan tadi Bulog dimintanya Mbak Elisa. Itu betul. Jadi pada saat grafiknya tinggi, serap. Tahan itu Pak Arief. Oke, karena ada yang sudah ingin mengomentari, ada Mas Hamdan, ada juga Pak Jazuli. Tapi saya ke Pak Jazuli dulu, mohon maaf. Soal tadi, ada permasalahan yang terjadi juga di daerahnya. Pak Jazuli, bagaimana kemudian pandangan Pak Jazuli soal apa yang disampaikan oleh Pak Arief? Saya setuju bahwa yang membuat harga naik itu juga ada variabel cost yang pindah. Sekarang itu makanya di Serang itu saya sendiri sudah banyak membantu kelompok-kelompok tani itu membuat penggilingan padi, sehingga hasil panen itu tidak perlu keluar. Jadi tetapi kalau keterbatasan masyarakat, ya saya lagi-lagi disitulah pentingnya pemerintah hadir, gitu loh Pak. Betul. Jadi pemerintah daerah kabupaten harus hadir, pemerintah provinsi harus hadir, pemerintah pusat harus hadir. Karena kemampuan membeli penggilingan itu kan juga tidak setiap petani punya kemampuan. Maka dia harus juga hadir di situ supaya untuk memutus mata rantai yang terlalu panjang, ada kos bolak-balik dan seterusnya. Jadi yang paling penting itu bagaimana pangan Indonesia itu bukan saja harganya terjangkau untuk rakyat, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan petani. Itu penting. Jadi untuk apa terjangkau kalau petaninya bangkrut? Kan begitu. Ini penting, tapi itu tidak mungkin tanpa intervensi pemerintah. Lagi-lagi harus kalau ada tadi ada intervensi subsidi pupuk, ada subsidi apa, coba dicari. Makanya saya setuju kalau nanti peneliti itu pada balik lagi. Karena kalau di Malaysia saja umpamanya,
Duren saja duren, setiap dikembangkan itu ada kodenya sendiri. Coba di Malaysia itu, wah detil banget tuh. Duren tuh banyak macam-macam. Baru dari sektor satu buah duren saja. Itu ada. Saya tidak ingin mengatakan membanggakan pemerintah atau negara lain terus kita kan kalau yang baik dalam perspektif Islam itu al-hikmatu dalatul mu'min. Kebaikan itu adalah barang temuan kita semua. Anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Dimanapun kita temukan kita harus ambil itu yang baik-baik itu. Nah, disinilah kita harus belajarnya. Bagaimana saya setuju, bukan untuk menyerang Kementerian Pertanian, di situ ada domain. Kalau di Jepang, rekayasa industri pertanian ini sudah bisa menghasilkan macam-macam. Telur aja kuningnya bisa jadi 3, bisa jadi 2. Kan begitu kan Pak? Itu kan juga hasil dari penelitian awalnya. Tapi kalau penelitiannya nggak ada pada kabur, bagaimana dia mau mengembangkan hasil, iya kan? Semangka udah ada yang gepeng, yang biasanya bulat, kan begitu kan? Itu kan rekayasa semuanya. Nah, dan harganya lebih mahal tentunya ya. Iya, jadi saya kira itu ya. Oke. Beralih ke Mas Hamdan. Mas Hamdan, tadi sempat disinggung oleh Pak Arief, makan siang bergizi beragam gratis, ada beragamnya. Ini bisa menjadi satu masukan nggak untuk diversifikasi pangan lewat program makan siang gratis? Ini diskusi yang sangat berbobot dan kita mendapatkan benang merah yang luar biasa sebetulnya. Yaitu ada irisan bahkan garis koneksi yang tepat dan saling menguatkan antara makan bergizi gratis, diversifikasi pangan yang disampaikan oleh Pak Arief, dan juga kesejahteraan petani. Maksudnya bagaimana? Ruh dari makan bergizi gratis adalah pemberian makan bergizi yang seimbang dengan memanfaatkan kearifan makanan yang ada di daerah tersebut. Jadi bisa saja di daerah tertentu maka sumber karbohidrat itu berasal dari sukun, dari singkong, sagu, jagung, dan sorghum. Makan bergizi gratis ini salah satu keunggulannya adalah menyediakan off-taker yang pasti dan kestabilan harga. Jadi ketika petani lokal memproduksi pangan lokal, maka off-takernya sudah jelas itu, yaitu Badan Gizi Nasional yang akan membeli pangan lokal tersebut sehingga bisa diberikan kepada ibu hamil, menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA serta santri. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan petani. Jadi kalau syarat mutlak, kalau dikatakan apa sih syarat mutlak Indonesia menjadi lumbung pangan dunia? Kesejahteraan petani. Itu yang akan Jadi dikerjakan. itulah benang merah antara makan bergizi gratis, diversifikasi pangan yang memfokuskan pada kearifan pangan lokal, serta kesejahteraan petani lokal. Oke, tapi kan di masa pemerintahan yang baru ini geraknya terbatas, nggak bisa ujug-ujug lari begitu ya untuk menjalankan program ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan soal itu? Ya, jadi kalau terkait MBG kita sudah ada badannya, Badan Gizi Nasional yang sudah menyiapkan dan menargetkan penerima manfaat itu 15 sampai 25 juta jiwa. Jadi kalau kita memberlakukan ini di tahun pertama, itu kita sudah langsung di bawah Amerika Serikat yang memberikan makan bergizi gratis kepada siswa-siswanya sebesar 30 juta. Nah, sampai 2029 targetnya itu adalah 82,9 juta ataupun 83 juta. Nah, bayangkan roda perekonomian yang terjadi, bayangkan betapa banyaknya hasil dari petani yang bisa terabsorpsi. Bayangkan betapa dahsyatnya hasil dari BUMDes, koperasi yang bisa terabsorpsi dengan program ini. Sehingga pada intinya menyejahterakan para petani dan koperasi lokal itu sendiri. Oke, saya ingin ke Mbak Eliza. Mbak Eliza menjawab tadi soal potensi diversifikasi pangan yang kemudian juga inline begitu ya dengan program makan siang bergizi begitu. Apa sebetulnya yang menjadi tantangan dalam diversifikasi pangan dalam catatannya Mbak Eliza? Kita lihat dulu dari kebijakan pemerintah ya. Pemerintah kan untuk meningkatkan beras dan agar tidak ada terjadi berasnisasi, pemerintah kan harus mendorong diversifikasi pangan. Tapi kita lihat food estate ada di Merauke Pak, beras. Lahan hutan mereka dibabat, diganti untuk menjadi lahan padi yang asalnya itu tanaman sagu. Jadi mereka gimana mau diversifikasi ke sagu kalau hutannya jadi babat habis kan? Nah makanya pendekatan pemerintah ini ke depan kalau bisa ekstensifikasi ini jangan sampai mengorbankan penghidupan masyarakat lokal, termasuk dengan pangannya juga.
karena demi untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Makanya solusi jangka pendek yang bisa ditempuh itu intensifikasi dulu, bangun irigasi, penggunaan teknologi inovasi, dan dukungan dari sisi subsidi dan juga kepastian pasar. Karena kan tadi kunci utamanya adalah kepastian harga dan kepastian pasar ya, agar kesejahteraan petani ini terjaga dan meningkat gitu. Nah, untuk yang tantangan diversifikasi ini mungkin nanti Pak Arief kalau bisa nih Bappenas ini bukan hanya memiliki neraca pangan strategis saja Pak, tapi pangan lokal juga mungkin nanti. Jadi bisa ketahuan nih neraca pangan misalkan tiap daerah ini misalkan apa supply demand-nya seperti apa gitu. Jadi kan kalau misalkan ada database-nya pangan lokal, setidaknya kita udah mulai terukur dan orang-orang ini lebih aware lah terhadap pangan lokal. Jadi dimulai dari itu dulu kan. Nah terus juga mulai dari MBG juga nih bisa banget. Jadi mungkin nanti Badan Gizi Nasional ini membuat semacam meal plan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lokalitas dan ini harus disampaikan kepada para produsennya, itu petani, peternak dan juga nelayan lokal. Nah jangan sampai kan MBG ini akan meningkatkan aggregate demand. Jangan sampai ini jadi inflasi. Nah karena inflasi ini pemerintah responnya quick win-nya adalah impor. Karena untuk stabilisasi. Nah jadi harus hati-hati sih. Harus ada kehati-hatian di sana. Harus ada kehati-hatian dalam MBG ini. Khususnya soal neraca pangan lokal. Saya kembali lagi kita ke soal lumbung pangan dunia begitu ya. Saya ke Pasam menyoal anggaran 15 triliun yang nanti akan difokuskan ke lumbung pangan begitu. Apa yang nanti akan diprioritaskan oleh Kementan? Ya kita Pak Menteri kebijakannya kita melihat pangan-pangan yang prioritas dulu, yang bagian prioritas apa, nah itu yang kita kerjakan. Saat ini memang yang super prioritas kan padi nih. Jadi kita banyak fokus selama setahun ini kita fokus di sana, termasuk Merauke. Saya kasih ini dulu komentar ke Mbak Elisa bahwa kayaknya harus bawa Mbak Elisa ke Papua, biar tahu bahwa nggak ada pohon sagu yang ditebang di sana. Jadi sana di rawa paling ada tanaman gelam gitu yang tidak produktif untuk pangan sebenarnya. Jadi kita jalan-jalan Mbak abis ini kita Pak, kita jalan-jalan. Ini saya ada penelitiannya kok yang mereka ini jadi rentan pangannya karena hutannya habis dibakar gitu untuk food estate. Nanti akan didetailkan di daerah mananya. Illegal logging ya. Karena itu juga kayunya nggak bisa karena di rawa Pak. Jadi kemudian yang utama ada 10 komoditas yang kita prioritaskan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pertanian ini nggak hanya pangan aja, jangan lupa ada sawit yang sumbangan devisanya luar biasa nomor 1 di kita ya. Jadi itu juga kita perhatikan, ada program khusus sendiri itu yang bahkan jadi program utama juga Pak Prabowo kan diantaranya selain Kemandirian Pangan dan MBG. Nah, untuk MBG ini sebenarnya ini karena kita udah tahu ini akan dilanjutkan dan ini programnya Pak Prabowo. Sebenarnya kita udah uji coba tuh, Mbak. Ternyata banyak menarik perhatian pemerintah daerah. Wah ini uang datang ini, wah sekian miliar datang di daerah itu bisa memproduksi. Saya ke Cianjur boleh nggak Bupati minta ini kita uji coba di sini. Di Banyumas kita udah coba susu makan. Gunakan aja tuh uangnya. Ya, kan nanti nggak bisa karena kan langsung ke itu langsung. Nah, jadi, ini menarik. Jadi kami di pertanian tentu dengan senang hati untuk meningkatkan produksi dan ini juga mengembirakan kabarnya bagi petani. Cuma tinggal mengatur nanti telur jangan ada terpusat di sini gitu ya. Tadi ada beras tadi Merauke itu sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya untuk pangan sih, untuk kita ekspor sebenarnya. Ya, yang keluar yang Merauke. Nah ini yang sedang kita coba rancang gimana caranya supaya kebutuhan tadi MBG itu memang di masing-masing kecamatan itu bisa memenuhi lah kalau bisa. Paling tidak nggak terlalu jauh masuk ke situ supaya lebih murah dan supaya jangan salah pemerintah. Jadi kadang-kadang masyarakat ya Pak. Itu uang 71 triliun begitu aja nggak produktif. Itu nggak melihat bahwa dengan uang sebesar itu ekonomi akan tumbuh di daerah yang luar biasa. Jadi itu yang kita coba lakukan di Kementerian Pertanian. Itu yang diprioritaskan beberapa waktu yang akan datang gitu. Saya ke Pak Arief. Sebelumnya kan Vietnam, Thailand belajar ke kita. Sekarang kita justru mengimpor dari 2 negara itu. Kebalikan nih, apa yang sekarang mesti kita pelajari dari yang dulunya belajar ke kita? Saya visit beberapa tempat ya di Thailand, kemudian di Vietnam, termasuk Kente. Ya. Mereka tuh belajar pancausaha tani. Ya, pancausaha taninya Pak Harto itu dipelajari gitu ya. Sederhana sekali gitu.
Kemudian kenapa kita import tadi? Kita itu sebenarnya nggak pengen import. Masa kita mau ngimport 3 juta ton, kemudian ekonominya kita berikan kepada petani Thailand sama Vietnam. Mbak Elisa coba bayangkan, satu kapal isi 27.000 ton, itu bongkarnya itu 6 hari, Mbak. Ini capek punya, ya, satu. Yang kedua, ya, Bulog itu membuat cadangan pangan pemerintah itu dengan bunga komersial. Ya, jadi jangan disangka secara finansial ya itu tidak ada perjuangan. Kemudian pembayarannya itu kan perlu BPKP cek, kemudian makan waktu yang cukup lama. Jadi saya hari ini saya mau sampaikan bahwa yang paling ideal memang cadangan pangan pemerintah atau CBP, cadangan beras pemerintah harus dari produksi dalam negeri. Itu ideal. Ya. Ya. Tetapi harus ada. Kalau produksinya 31, kebutuhannya 30,5 juta, hanya selisih 500.000 ton, sangat bahaya. Bisa jadi kemarin nggak pemilu kita. Coba dilihat grafiknya, produksi di bulan November, Desember, itu angkanya jauh di bawah. Kemudian nyebrang tahun, Januari, Februari, itu produksinya hanya 1 juta. Kebutuhan kita itu 2,5 juta sebulan. Kalau Oktober, November, Desember, Januari, Februari demikian, ya kita mengimpor 3 juta, itu pun nggak sanggup. Yang 500.000-nya itu geser ke tahun berikutnya. Ya. Dan saya bisa buktikan importasi yang kita lakukan, waktu itu saya dengan Pak almarhum Pak Faisal Basri, saya bisa buktikan bahwa kalau importasinya berlebih, maka harga di petani akan jatuh. Jatuh, pasti. Kalau importasi yang kita lakukan kemarin, importasi yang sangat terukur, dan uangnya itu sangat terbatas. Kemudian berikutnya tadi mengenai bantuan pangan. Ya. Bantuan pangan ini dari dulu sudah ada. Dari zaman presiden sebelumnya, dari Menteri Pertaniannya, dari PKS sudah ada, Pak Amran juga, Pak SYL ada. Cuma saat ini dikelola dengan baik karena kualitas beras Bulognya sangat baik. Kemudian kalau ada yang menyampaikan bahwa ini hanya di bulan Januari, Februari didekatkan dengan pemilu, waktu saya sampaikan bahwa program ini tuh nggak terkait itu. Gitu. Jadi dari tahun 2023 itu sudah ada. Bulog itu dalam punya cadangan pangan, itu dia turnover-nya harus baik. Kita nggak mau bilang nanti beras Bulog itu beras yang paling jelek sedunia gitu. Oke, jangan dong. Nggak boleh turun mutu. Ya, sehingga apa yang kita lakukan dengan Bulog, Bulog ini sedang bertransformasi. Ya. Bulog sedang bertransformasi, ya. Berasnya harus ada, uangnya cari sendiri, pinjam sama bank, Badan Pangan nugasin. Oke, kita tunggu melalui transformasi dari Bulog ya. dan ratas dengan Pak Presiden. Jadi maksudnya ini sangat terukur supaya informasinya nggak salah gitu ya. Oke, baik. Ada transformasi di Bulog yang sedang berjalan. Terakhir dari Mas Hamdan untuk menyerap tadi aspirasi dari perbincangan kita begitu. Bagaimana kemudian optimisme ke pemerintahan ke depan begitu sebagai penutup? Ya, saya pikir kita optimis, kita bisa mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan. Ya, tentu kita telah menggarisbawahi pentingnya tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, pentingnya peningkatan irigasi, pemberian pupuk, kemudian pemberian bibit unggul, dan tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi modern. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah dukungan dari publik, terutama untuk lumbung pangan. Karena memang di daerah-daerah yang memang suboptimal, itu tidak bisa langsung menghasilkan. Tapi kita bisa melihat misalnya di daerah seperti Pulang Pisau, itu hasil panennya itu mencapai 5 ton. Jadi saya optimis dengan apa namanya, dengan strategi-strategi yang tadi dibahas, kita bisa menuju Indonesia menjadi swasembada pangan, dan pelan-pelan di tahun 2029 kita menjadi lumbung pangan dunia. Oke, yang kita cita-citakan bersama Indonesia sebagai produsen
terkemuka pangan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir semua di dialog kita pada Fokus Trik ini. Selamat Hari Pangan Dunia. Saya Maya Karim pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.